PPh pasal 23. Apa sih PPh pasal 23 itu? PPh pasal 23 adalah pemotongan pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut ke kantor pajak. Pemungutan PPh pasal 23 ada 6, yaitu 1. Badan pemerintah, 2. Subjek pajak badan dalam negeri, 3. Penyelenggara kegiatan, 4. Bentuk usaha tetap bisa juga disingkat dengan BUT, 5. Perwakilan perusahaan negeri lain, 6. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak. WPOP dalam negeri yang ditunjuk sebagai PPh pasal 23, 1. Seorang akuntansi, arsitek, dokter, notaris, PPAT selain camat, pengacara, konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. 2. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. 3. Wajib pajak orang pribadi ini hanya melakukan pemotongan PPh pasal 23 atas sewa selain tanah dan bangunan saja. Objek PPh pasal 23 terdiri dari dua bagian, yaitu tarif 15% dari jumlah bruto dan tarif 2% dari jumlah bruto. Tarif 15% dari jumlah bruto terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Dividen atau bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi. 2. Bunga, yaitu imbalan karena jaminan pengembalian utang. 3. Royalti, yaitu imbalan atas penggunaan hak. Dan 4. Hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya, yaitu selain objek PPh pasal 21. Dan di tarif 2% dari jumlah bruto terdiri dari dua bagian, yaitu 1. Sewa. Sewa harta lainnya selain yang dikenakan pasal 4 ayat 2. Dan 2. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain, yaitu sewa harta lainnya selain yang dikenai pasal 4 ayat 2. Jasa lain. Jasa lain diatur dalam Pengaturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C angka 2 Undang-Undang PPh PMK 141 Tahun 2015. Terdapat 62 jenis jasa lain yang diatur dalam PMK 141 Tahun 2015. Yaitu 1. Jasa penilai atau appraisal. 2. Jasa aktuaris. 3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan. 4. Jasa hukum. 5. Jasa arsitektur. 6. Jasa perancang atau desain. 7. Jasa pengeboran di bidang penambangan minyak dan gas bumi.
kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap. 8. Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. 9. Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi. 10. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara. 11. Jasa penebangan hutan. 12. Jasa pengolahan limbah. 13. Jasa penyedia tenaga kerja atau tenaga ahli. 14. Jasa perantara atau keagenan. 15. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan Keriling Penjaminan Efek Indonesia. 16. Jasa kustodian atau penyimpanan, kecuali yang dilakukan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. 17. Jasa pengisian suara atau dubbing. 18. Jasa mixing film. 19. Jasa pembuatan saranan promosi film, iklan, poster, foto, slide, klis, banner, pamflet, baliho, dan folder. 20. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan. 21. Jasa pembuatan atau pengelolaan website. 22. Jasa internet termasuk sambungannya. 23. Jasa penyimpanan, pengolahan atau penyaluran data, informasi atau program. 24. Jasa instalasi atau pemasangan mesin, peralatan, dan lain sebagainya, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 25. Jasa perawatan atau perbaikan pemeliharaan mesin dan lain sebagainya, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. 26. Jasa perawatan kendaraan, alat transportasi darat, laut, dan udara. 27. Jasa maklon. 28. Jasa penyelidikan dan keamanan. 29. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer. 30. Jasa penyediaan tempat atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi atau jasa periklanan. 31. Jasa pembasmian hama. 32. Jasa kebersihan atau cleaning service. 33. Jasa sedot septic tank. 34. Jasa pemeliharaan kolam. 35. Jasa catering atau tata boga. 36. Jasa freight forwarding. 37. Jasa logistik. 38. Jasa pengurusan dokumen. 39. Jasa pengepakan. 40. Jasa loading dan unloading. 41. Jasa laboratorium atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis. 42. Jasa pengelolaan parkir. 43. Jasa penyondiran tanah. 44. Jasa penyiapan atau pengolahan lahan. 45. Jasa pembibitan atau penanaman bibit. 46. Jasa pemeliharaan tanaman. 47. Jasa pemanenan. 48. Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, atau perhutanan. 49. Jasa dekorasi. 50. Jasa pencetakan atau penerbitan. 51. Jasa penerjemahan.
52. Jasa pengangkutan atau ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan. 53. Jasa pelayanan kepelabuhanan. 54. Jasa pengangkutan melalui jalur pipa. 55. Jasa pengelolaan penitipan anak. 56. Jasa pelatihan atau kursus. 57. Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM. 58. Jasa sertifikasi. 59. Jasa survei. 60. Jasa tester. 61. Jasa penyundiran tanah. 62. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.